wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susan Fakira, tentunya di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Perang Dunia Pertama. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, yuk kita simak pembahasan berikut. Perang Dunia I. Perang Dunia I berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Nah, Perang Dunia I ialah perang di antara negara-negara yang menganut paham imperialisme modern. Perang Dunia I berpengaruh luas terhadap negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia. Latar belakang dari Perang Dunia I yakni industrialisasi di negara-negara Eropa. Tumbuhnya nasionalisme Eropa, pembangunan militer secara besar-besaran, pembentukan sistem aliansi, dan situasi politik di kawasan Eropa. Pada tanggal 28 Juni 1914, Gavrilo Princip, yaitu seorang pelajar Serbia Bosnia dan anggota pemuda Bosnia, membunuh pewaris tahta Austria-Hungaria, yaitu Adipati Agung Franz Ferdinand dari Austria di Sarajevo, Bosnia. Peristiwa ini memulai 1 bulan manuver diplomatik di antara Austria-Hungaria, Jerman, Rusia, Prancis, dan Britania yang disebut dengan krisis Juli. Ingin mengakhiri intervensi Serbia di Bosnia, Austria-Hungaria mengirimkan ultimatum Juli ke Serbia, yaitu 10 permintaan yang sengaja dibuat tidak masuk akal dengan tujuan memulai perang dengan Serbia. Ketika Serbia hanya menyetujui 8 dari 10 permintaan, Austria-Hungaria menyatakan perang pada tanggal 28 Juli 1914. Perang antara Austria dan Serbia meluas karena melibatkan sekutu-sekutunya. Serbia mendapat bantuan dari Rusia dan Prancis. Sementara itu, Jerman memihak Austria dengan menyatakan perang terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus 1914 dan Prancis pada tanggal 3 Agustus 1914. Inggris membantu Belgia dan Prancis dengan menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 4 Agustus 1914. Perang Dunia I melibatkan Blok Serikat dan Blok Sentral. Blok Serikat terdiri atas negara-negara yang bergabung dalam Triple Entente, sedangkan Blok Sentral terdiri atas negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance. Perang antara dua kubu aliansi ini saling serang selama 4 tahun lamanya, yang saling serang melalui darat, udara, maupun laut. Pada wilayah peperangan antara dua kubu aliansi tersebut menjadi 3 front pertempuran, yaitu yang pertama ada front barat, yang kedua ada front timur, dan yang ketiga ada front Balkan. Pada wilayah front barat, Jerman menghadapi perlawanan sangat hebat dengan pasukan aliansi sekutu yang dipelopori oleh Inggris tersebut, dan negara mengikuti perang dengan Inggris ialah Belgia, Belanda, dan Prancis. Lalu, pada wilayah front timur, kembali lagi Jerman memulai peperangan dengan menghadapi negara besar yaitu Imperius Rusia. Sedangkan wilayah front Balkan, Jerman kembali lagi berhadapan pasukan tangguh seperti Inggris, Rumania, Serbia, dan Rusia. Setelah beberapa bulan perang terus berlangsung, akhirnya Italia bergabung dengan aliansi sekutu. Italia ikut bergabung karena masih bermusuhan dengan Imperium Austria-Hungaria. Permusuhan antara dua negara tersebut terjadi karena wilayah Italia dikuasai oleh Imperium Austria-Hungaria. Lalu pada tahun 1915, Serbia dan Montenegro dikuasai oleh Jerman. Dilanjutkan pada Februari dan Juli 1916, serangan Jerman di Verendun dan serangan balasan sekutu di Somme. Pada wilayah laut, Jerman sangat berkuasa dalam Perang Dunia Pertama. Dengan membabi buta musuh-musuh mereka, Jerman menang di daerah laut karena memiliki teknologi yang sangat canggih, kapal selam yang pesat dan maju. Jerman menggunakan kapal selam tersebut untuk menghancurkan musuhnya dengan menghancurkan kapal dagang maupun kapal militer aliansi sekutu. Banyaknya ribuan militer di kapal pihak Inggris menjadi korban akibat serangan kapal selam Jerman. Dengan itu, Amerika pada tanggal 10 April 1917 menyatakan perang terhadap Jerman maupun pihak aliansi sentral. Pada November 1917, golongan Bolshevik merebut kekuasaan. Dilanjutkan pada Maret 1918, golongan Bolshevik menandatangani perjanjian perdamaian dengan Jerman di Litovsk. Setelah Amerika Serikat ikut andil pada Perang Dunia Pertama, Jerman dan pihak sentral mengalami kekalahan telak dan menyerah kepada pihak aliansi negara sekutu pada tahun 1918. Pihak negara sekutu mengadakan perjanjian dengan
bilateral untuk menjalin perdamaian. Perjanjian ini disebut juga atau dikenal juga dengan nama Perjanjian Versailles pada tanggal 28 Juni 1919. Nah, isi perjanjian tersebut antara lain: yang pertama, pihak sekutu ingin Jerman menyerahkan daerah jajahan mereka ke pihak Prancis, sementara wilayah Malmedy dan Eupen ke pihak Belgia. Yang kedua, pihak sekutu juga ingin pihak Jerman membatasi pasukan militer mereka kurang lebih sekitar 100.000. Yang ketiga, pihak sekutu juga mengultimatum agar Jerman mengganti rugi akibat perang yang mereka mulai tersebut ke negara sekutu. Dan yang terakhir, wilayah Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Barat dikuasai oleh pihak negara sekutu. Sebab-sebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Dalam sebuah konflik global tentunya terdapat penyebab mengapa perang ini bisa meletus. Berdasarkan sejarah, Perang Dunia I didasari oleh penyebab secara umum dan khusus. Adapun penyebab tersebut sebagai berikut. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai sebab umum. Terdapat beberapa sebab umum yang mendasari mengapa Perang Dunia I dapat meletus. Yang pertama ialah pertentangan antara negara Eropa dalam memperebut daerah jajahan. Sebagian besar negara-negara Eropa berusaha menyebarluaskan imperialisme. Ini merupakan sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang dengan cara melakukan dan menempati wilayah tersebut. Imperialisme inilah yang kemudian membuat negara-negara Eropa bersaing untuk mendapatkan daerah jajahan. Yang kedua, adanya perlombaan persenjataan. Kemajuan teknologi, terutama di bidang persenjataan, membuat banyak negara-negara Eropa berlomba-lomba dalam memproduksi dan membuat sistem persenjataan yang canggih. Tidak hanya canggih, namun juga mampu dapat membuat dampak mematikan massal. Nah, kondisi inilah yang kemudian membuat negara tersebut berusaha menciptakan senjata yang super canggih agar tentunya memberikan efek berupa ditakuti oleh negara-negara lain. Sehingga tentunya persaingan ini terjadi terutama kepada negara-negara maju seperti Jerman, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan masih banyak lagi negara di daratan Eropa. Perlombaan ini juga menjadi pembuktian bagi negara-negara untuk mendapat pengakuan dari dunia sebagai negara dengan sistem persenjataan yang terkuat dan tercanggih. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa klaim ini akan bisa menimbulkan atau memicu timbulnya sebuah konflik. Dengan dukungan persenjataan tersebut, mereka yakin dapat meraih kemenangan dengan mudah jika nanti terjadinya perang. Tentulah ini yang membuat mengapa Perang Dunia Pertama menjadi sebuah tragedi yang sangat mematikan pada saat itu. Yang ketiga, timbulnya politik aliansi atau politik berkawan. Dalam hal ini, setiap negara akan mencoba mencari perlindungan dan menjalin kerjasama dengan notabene negara yang lebih kuat. Sehingga hal ini kemudian menimbulkan adanya kelompok-kelompok negara yang berbeda-beda dalam hal menghadapi kepentingan juga dampak konflik Yugoslavia. Politik aliansi ini kemudian juga bisa menjadi penyebab umum dari terjadinya Perang Dunia Pertama. Negara yang berkonflik dengan negara yang berada dalam aliansi otomatis juga berkonflik dengan anggota dari aliansi tersebut. Sehingga dalam hal ini konflik antar negara akan merembet kepada konflik beberapa negara sekaligus. Tentunya hal inilah yang menjadi jemur dan menyebabkan banyak negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Dan penyebab umum yang terakhir atau yang keempat yaitu terbentuknya Aliansi 3 atau Entente 3. Kemudian upaya keras negara Eropa untuk mempertahankan keseimbangan kemuatan di seluruh Eropa memunculkan adanya politik aliansi dan militer yang kompleks di benua ini. Dimulai pada tahun 1815 membentuk aliansi suci antara Persia, Rusia, dan Austria. Kemudian pada tahun 1873, Kanselir Jerman memprakarsai terbentuknya tiga kaisar, di mana anggotanya ialah Jerman, Austria-Hungaria, dan Rusia. Namun aliansi ini gagal karena Austria-Hungaria dan Rusia tidak sepakat mengenai kebijakan Balkan. Sehingga pada tahun 1879 terbentuknya Aliansi 2 yang terdiri dari Jerman dan Austria-Hungaria. Pada tahun 1882, aliansi ini meluas hingga Italia dan menciptakan Aliansi 3. Untuk melawan kekuatan Aliansi 3 pada tahun 1892, Prancis dan Rusia menandatangani Aliansi Prancis-Rusia. Selanjutnya, pada tahun 1904, Britania Raya menandatangani Perjanjian
perjanjian dengan Prancis yang dikenal dengan Entente Cordiale. Kemudian pada tahun 1907, Britania Raya dan Rusia menandatangani perjanjian konvensi Inggris-Rusia. Meskipun dalam perjanjian tersebut tidak dinyatakan bahwa Rusia, Prancis, dan Britania Raya dalam satu aliansi, namun perjanjian ini memungkinkan Britania Raya masuk ke dalam konflik yang kelak melibatkan Rusia dan Prancis. Belakangan, sistem penguncian perjanjian D3 ini dikenal sebagai Entente 3. Nah, selanjutnya yaitu sebab khusus. Penyebab khusus meletusnya Perang Dunia I ini ialah terbunuhnya Franz Ferdinand, ialah Archduke dari Kerajaan Austria-Hungaria dan pewaris sekaligus putra mahkota dari Kerajaan Austria-Hungaria. Ia dibunuh tepat pada tahun 1914 di Sarajevo. Gavrilo Princip yang merupakan anggota tanggal hitam kelompok nasionalis Serbia. Karena hal tersebut, kemudian orang Austria menyatakan perang terhadap Serbia. Negara-negara yang terlibat di dalam konflik atau di dalam Perang Dunia Pertama. Nah, kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa di dalam Perang Dunia Pertama ini sangat banyak sekali negara-negara yang terlibat di dalamnya. Jadi, karena banyak sekali negara-negara yang terlibat di dalam perang ini, dibagilah menjadi 3 blok, yaitu yang pertama ada blok sekutu, yang kedua ada blok netral, dan yang ketiga ada blok tengah. Nah, di dalam blok-blok tersebut, disitulah terdapat negara-negara yang saling berperang, dan ada juga yang blok netral, yaitu yang bersifat netral, tidak memihak kemanapun. Yang terakhir pembahasannya yaitu dampak Perang Dunia Pertama. Adapun dampak-dampak dari Perang Dunia Pertama ini dibagi ke dalam beberapa bidang. Nah, Perang Dunia I sudah berakhir pada tahun 1918, akan tetapi perang tersebut mengalami dampak yang sangat buruk terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Berikut dampaknya. Yang pertama pada bidang politik. Pada bidang politik, banyak sekali imperium negara sentral seperti Jerman, Ottoman atau Turki, dan Austria-Hungaria mengalami kekalahan dan akibatnya mereka runtuh yang berdiri berabad-abad lamanya. Akan tetapi, pihak sekutu diwakili imperium Rusia yang dikuasai oleh Raja Tsar Nicholas II mengalami nasib yang sama oleh imperium di negara sentral, dan imperium Rusia bangkit kembali dengan kekuasaan baru yang dipegang oleh Lenin dengan membawa paham komunis di negara tersebut. Lalu, yang kedua, pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi, dampak yang dirasakan yang pertama, rusaknya sarana dan prasarana baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua, rusaknya pusat industri di Eropa. Yang ketiga, hancurnya pertanian yang mengakibatkan kelaparan di mana-mana seperti di Rusia maupun di negara yang lainnya. Yang keempat, dampak kerugian di negara Eropa. Amerika Serikat pun mengalami hal yang sama dengan krisisnya ekonomi di berbagai sektor perekonomian. Lalu yang terakhir, meningkatkan angka pengangguran di berbagai bidang atau di berbagai pihak. Selanjutnya yaitu pada bidang sosial. Dampak yang dirasakan oleh Perang Dunia Pertama mengimbas ke bidang sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya populasi manusia akibat angka kematian yang dialami negara Eropa. Yang kedua, meningkatnya peran perempuan untuk meningkatkan keberlangsungan hidup mereka. Dan yang terakhir, ialah negara Eropa mengupayakan untuk peningkatan produktivitas industri. Nah, adapun juga dampak Perang Dunia Pertama ini bagi Indonesia mencakup beberapa aspek kehidupan meliputi bidang politik Indonesia, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Nah, dampak Perang Dunia Pertama bisa dirasakan di Indonesia karena saat itu wilayah Indonesia masih dikuasai atau bisa juga disebut masih dijajah oleh pemerintahan Belanda. Nah, Belanda melakukan eksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk diperjualbelikan di pasar Eropa. Nah, Indonesia pada saat itu merupakan daerah jajahan salah satu negara Eropa yaitu Belanda. Maka itu secara tidak langsung Perang Dunia I ini memiliki dampak sampai ke Indonesia. Walaupun tidak ada kontak fisik secara langsung, namun dampaknya tetap dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Berikut dampak Perang Dunia I bagi Indonesia dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Pada bidang politik, Indonesia merasakan pergerakan politiknya menjadi semakin kuat. Hal ini dapat kita lihat dari organisasi Budi Utomo atau Syarikat Islam yang sebelumnya lunak atau patuh terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Namun setelah terjadinya Perang Dunia Pertama tersebut, tumbuhlah sikap radikal salah satunya dari organisasi Budi Utomo
yang kemudian memunculkan isu penting mengenai pertahanan sendiri dan menjadi penyokong wajib militer bagi pribumi. Nah, selanjutnya dampak yang dapat dirasakan yaitu meningkatnya tuntutan politik serta berkembangnya mobilitas politik yang berlangsung di masyarakat. Di samping perkembangan politik ini, kemudian muncullah aktivitas di bidang lainnya seperti ekonomi dan sosial budaya. Aktivitas ini ditandai dengan berdirinya koperasi, kursus-kursus kesenian, dan pendidikan sekolah-sekolah. Semua aktivitas pada khususnya untuk meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat. Nah, dampak Perang Dunia I bagi Indonesia, aktivitas politik menjadi sangat intensif pada saat terjadinya persiapan pembentukan Dewan Rakyat. Muncul dua golongan antara lain golongan pro dan golongan kontra atau golongan dua aliran. Golongan komunis dan sosialis merupakan golongan ekstrim kiri yang bersifat radikal. Sementara itu, golongan Budi Utomo merupakan kumpulan kaum moderat dan golongan Sarekat Islam berada di kedua golongan tersebut. Nah, itulah dia penjelasan singkat saya mengenai Perang Dunia Pertama. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf sebesar-besarnya jikalau saya ada salah dalam penyampaian kata atau penyampaian materi. Untuk itu harap dimaklumi karena saya juga masih belajar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.